pemilu, Bu. Ya, silakan. Inara Ibu, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ini saya berperan sebagai mahasiswa Universitas Lumajang sekarang, bukan sebagai kasubag keuangan ya. Dalam hal ini akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah masalah sosial kebijakan publik. Kami akan melakukan wawancara terkait penertiban PK5 di Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini saya berperan sebagai narah hukum karena saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja. Nanti untuk proses wawancaranya akan dilakukan oleh teman saya Arif Budi Santoso dan juga ini Bu Naning sebagai notulen. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Arif Budi Santoso. Dalam hal ini saya sebagai pewawancara jenengan, Ibu, untuk tugas studi kami masalah sosial kebijakan publik. Silakan. Dalam hal ini ada beberapa yang saya mau tanyakan ke jenengan, Ibu ya. Yang pertama, apa latar belakang dilakukannya penertiban terhadap PK5 di wilayah ini? Latar belakang adanya penertiban PK5 di wilayah Kabupaten Lumajang adalah yang pertama Perda Nomor 8 Tahun 2006, yakni terkait penertiban dan pembinaan PK5. Kemudian Pergub Nomor 93 Tahun 2021 tentang SOTK yang berisi tentang tusi Satpol PP terkait urusan ketentraman dan ketertiban umum. Tanya lagi dapat, Ibu. Silakan. Apa tujuan utama dari penertiban PK5 yang dilakukan oleh Satpol PP? Terus bagaimana proses persiapan PK5 ini dilakukan oleh Satpol PP? Selanjutnya, sejauh mana kerjasama antara Satpol PP dengan pihak lain? Contohnya pemerintah daerah, dinas terkait, atau masyarakat dalam penertiban PK5 ini. Baiklah, tujuan utama dari penertiban PK5 di wilayah Kabupaten Lumajang adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni untuk menciptakan Tibung Tranmas di wilayah Kabupaten Lumajang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya, bagaimana persiapan penertiban PK5 ini? Satpol PP sudah memiliki SOP terkait penertiban PK5, sehingga pada saat penertiban akan dilaksanakan, maka kami akan menyiapkan kembali SOP yang dimaksud, jadwal, kapan dan di mana lokasi untuk penertibannya, juga terkait PK5 yang akan ditertibkan dan personil yang terlibat di dalamnya. Oh gitu nih. Okay. Satpol PP bekerja sama dengan pihak yang lain. Kami selaku personel dari Satuan Polisi Pamong Praja berusaha untuk berkolaborasi dengan jajaran terkait, yakni seperti Dishub, DLH, dan kemudian Diskopindak yang mempunyai wewenang langsung terhadap PK5. Gitu ya. Okay. Mohon maaf ya, saya tambahi pertanyaannya ya. Silakan. Apakah ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada para pedagang sebelum dilakukan penertiban? Jika ada, bagaimana prosesnya? Terus gini Bu, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Satpol PP sendiri dalam melakukan penertiban PK5 ini? Terus selanjutnya, apa saja alatnya yang sering diberikan oleh pedagang saat ditertibkan oleh Satpol PP? Berikutnya yang Ibu apa ya Bu ya? Bagaimana pendekatan Satpol PP dalam menghadapi pedagang yang menentang atau tidak menerima penertiban ini? Biasanya sebelum diadakan penertiban, Satpol PP itu mengadakan himbauan. Jadi himbauan tersebut bersifat persuasif dan humanis. Kita tidak meninggalkan sifat humanis karena apapun alasannya, masyarakat adalah orang-orang yang harus kita layani dengan baik. Hanya himbauan tersebut tetap disampaikan dengan persuasif, dengan cara yang baik dan dengan cara humanis.
bentrok antara PK5 dan personil Satpol PP karena PK5 tidak kooperatif dan beralasan klasik bahwa mereka tidak tahu. Terjadilah kericuan dan anarkisme di situ. Itu tantangan utama dari Satpol PP saat penertiban. Kemudian apa alasan klasik yang diberikan oleh pedagang atau PK5 kepada kami adalah mencari nafkah, karena mereka berdagang adalah semata-mata kewajiban mereka untuk mencari nafkah, dan dengan alasan tersebut Satpol PP agak susah untuk menertibkan mereka. Oke. Kemudian, dan apa yang dilakukan oleh Satpol PP saat menghadapi pedagang, kita tetap dari awal yaitu memberikan himbauan secara teratur, terjadwal. Kita mesti berikan himbauan tersebut, kemudian bertindak persuasif dan humanis adalah nomor satu senjata kita untuk merayu, untuk memberi perasaan yang nyaman bagi pengajar PK5 untuk berdagang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan tetap menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tanya lagi nggih. Yeah. Mungkin ini yang Kesekian kalinya ya. Apakah ada solusi atau alternatif yang ditawarkan kepada pedagang? Terus apa dampak positifnya? Terus apa langkah yang diambil Satpol PP setelah penertiban ini? Untuk alternatif yang ditawarkan oleh Satpol PP kepada pedagang yakni satu, relokasi tempat PK5 untuk pedagang. Tetapi ini kembali lagi bukan wewenang Satpol PP. Satu-satunya yang sedang kita upayakan saat ini adalah mengajukan perda yang terkait PK5 ini untuk menjadi payung hukum kami menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian apa dampak positifnya, yakni tercipta tata letak kota yang sesuai harapan. Jadi Lumajang tetap bersih, teratur, aman, nyaman, dan tidak kumuh. Yang terjadi saat ini adalah semakin kumuh. Kemudian langkah apa saja yang diambil oleh Satpol PP setelah penertiban, karena perda yang memayungi kami, langkah kami untuk melaksanakan tugas sehari-hari itu masih belum jadi, masih dalam proses, maka yang kami lakukan adalah memberikan efek jerah kepada pedagang dengan harapan pedagang ini menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka adalah bukan salah, sementara ini mengganggu ketertiban umum. Nah, sehingga menjadi contoh atau tidak menjadi pemicu pedagang lain untuk meniru apa yang dilakukan oleh pedagang yang kita tertibkan. Ya, siap, ya. Bagaimana Satpol PP menangani potensi konflik atau ketegangan, serta sejauh mana penertiban ini sesuai dengan peraturan daerah, dan bagaimana Satpol PP menjaga keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pedagang kecil atau PK5. Bagaimana Satpol PP menangani konflik pada saat penertiban PK5, kami berusaha sejauh mana, bagaimanapun caranya, apabila ada konflik kita menyelesaikannya secara damai di kantor Satuan Pamong Praja Lumajang. Kemudian tetap himbauan itu karena persuasif dan humanis tadi, akhir-akhir ini konflik tersebut bisa kami tekan dan kami hindari. Kemudian penertiban ini, sejauh mana penertiban ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah. Sejauh ini penertiban yang kami lakukan hanya berupa rutinitas saja, dan selain itu penertiban dilakukan apabila ada pengaduan saja, karena belum ada hal yang krusial untuk melakukan penertiban, hanya sebatas rutinitas dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Kemudian bagaimana Satpol PP menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terkait PK5 ini, kembali lagi kami masih dalam proses pembentukan perda, di mana di dalam perda yang baru tersebut terdapat usulan tentang relokasi dan wilayah mana saja untuk PK5
sehingga selain dapat dijadikan sebagai payung hukum, perda tersebut mengatur tugas pokok dari kami sehingga tidak tumpang tindih dengan fungsi dari OPD lain. Jadi memang perda ya, Bu. Iya, siap. Bu, kamu tadi ini pertanyaan soal terakhir ini, Bu ya. Iya. Mungkin terakhir ini, Bu ya. Maaf ya sebelumnya, Ibu ya. Memang terlalu banyak pertanyaan yang Ibu. Gini, Bu. Apa pesan atau himbauan yang ingin disampaikan oleh Satpol PP sendiri kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang PK5 terkait dengan sudah terakhir. Pesan kami dari jajaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lumajang kepada Bapak Ibu pelaku PK5 atas nama kemanusiaan yang mendasar adalah mereka beralasan bahwa pedagang itu mencari nafkah. Kami mengerti, tetapi kembali lagi yang kami utamakan bukan hanya pedagang atau PK5 saja, tapi juga kepentingan masyarakat terkait dengan rasa nyaman mereka, rasa nyaman masyarakat atas keadaan di wilayah Kabupaten Lumajang. Jadi buat kami kepada PK5, mari berdagang sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau bisa hindari berdagang di seputar alun-alun karena alun-alun itu adalah wilayah steril dan berkota ya, agar tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Terima kasih. Bu, ngapunten ya, saya terima kasih sekali dengan wawancara ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Kesimpulan, fenomena pedagang kaki lima atau PKL yang masih serabutan di Kabupaten Lumajang mencerminkan beberapa masalah yang umum terjadi di banyak daerah di Indonesia. Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari situasi tersebut. 1. Kurangnya penataan dan regulasi. Sejauh ini penertiban hanya dilakukan sebatas rutinitas dan apabila ada pengaduan saja. Karena kembali lagi, Perda Payung Hukum yang mengatur lebih lanjut tentang PK5 ini masih dalam proses penggodokan. Yang kedua, kebutuhan ekonomi yang mendesak. Banyak PKL yang terpaksa berjualan di tempat yang serabutan karena kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka adalah solusi ekonomi informal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, minimnya alternatif lokasi usaha. Fasilitas yang disediakan pemerintah seperti lokasi khusus untuk PKL mungkin masih belum mencukupi atau tidak strategis bagi mereka, sehingga mereka memilih lokasi yang dianggap lebih menguntungkan. Yang keempat, potensi konflik dengan pengguna jalan lain. Penempatan PKL yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan terhadap pejalan kaki, pengguna jalan, atau masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum. Yang kelima, peluang untuk revitalisasi ekonomi. Dengan penataan yang baik, PKL dapat menjadi bagian dari revitalisasi ekonomi kota. PKL bisa diintegrasikan ke dalam konsep pasar modern, ruang publik, atau wisata kuliner lokal. Baik, dari hasil wawancara kelompok kami tentang fenomena PK5 ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, perencanaan dan zonasi. Jadi pemerintah Kabupaten Lumajang segera menyelesaikan Perda Payung yang mengatur lebih lanjut tentang PK5 dan perlu menetapkan zonasi khusus untuk PKL yang strategis dan ramah pengguna. Berikutnya, dialog dengan PKL, melibatkan PKL dalam proses perencanaan untuk memahami kebutuhan mereka sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya keteraturan. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan aturan. Jadi penegakan hukum harus dilakukan secara manusiawi dengan memberikan solusi alternatif seperti menyediakan tempat usaha yang layak. Yang terakhir yaitu peningkatan infrastruktur untuk kelayakan para PKL membuka usaha mereka. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatima SPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Lumajang yang telah berkenan menjadi narasumber pada wawancara kelompok kami
tentang fenomena PK5. Terima kasih, demikian hasil wawancara kelompok kami, kelompok 3.